So today we will talk about the wisdom number 3 and 4, right? When Bante John, last time Bante John, so he talked about the number one wisdom, number one and number two, right? Hmm. Oke. Hari ini kita akan membahas berkah yang ketiga dan keempat, karena minggu lalu Bante John sudah bahas bab satu dan bab 2. Today we will talk about this. Let me share my screen. Today we will talk a lot of the many secrets. Oke, hari ini kita akan bahas banyak rahasia. These two secrets to what? To a happiness life. Dan ini adalah rahasia untuk hidup yang bahagia. We are learning about respect and good practice today. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang rasa hormat dan juga hidup di tempat yang baik. Then the our two big ideas today. Point one, the honor good people, learning our heroes and role models. Jadi ada dua hal besar yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah tentang menghormati orang-orang yang baik. Kita akan belajar nih dari pahlawan-pahlawan kita dan juga panutan-panutan kita. This is the first point and the first secret. Ini adalah hal pertama dan ini adalah rahasia pertama. And the point two, or the second secret today, is the living in a good place, finding a neighborhood that helps us grow. Dan rahasia yang kedua adalah untuk bisa hidup di tempat yang baik. Yaitu kita menemukan tempat tinggal yang bisa membantu kita untuk bertumbuh. Honoring good people and living a good place. This is the two secrets, the first two secrets that we will talk today. Dua rahasia yang hari ini akan dibahas adalah tentang menghormati orang yang baik dan juga tinggal di tempat yang baik. And this is the secret number three that we will talk at last. We will talk about a Kung Fu Panda, the Nah, ini secret rahasia yang of ketiga. the Furious Five. Rahasia yang ketiga adalah kita akan belajar rahasia dari para Kung Fu Panda ya dan teman-temannya Furious Five ini. Do you know Kung Fu Panda? Siapa di sini yang tahu film Kung Fu Panda? Okay. Boleh angkat tangan. Okay. That's awesome. Thank you. Okay. And then, hmm, the the third secret that we will learn today is the secret from Tigris. Nah, rahasia yang ketiga itu kita hari ini akan belajar dari Tigris. Yeah, she's got a tiger. Huh? Hmm. Ini adalah karakter yang bentuknya macan. Okay. And then now we start from the first secret or the first point today, honoring good people. Oke, mari kita mulai dengan poin yang pertama, yaitu menghormati orang yang baik. Now we know from Bante John that how to handle, right? How to handle with good people and how to handle with um, the bad people in the wisdom number one and number two last time. Nah, minggu lalu bersama Bante John kita sudah belajar nih bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang yang baik sama orang-orang yang tidak baik. Ya, itu berkah yang pertama dan yang kedua. Now, when we met like a good people, we have to pay respect to these people. Nah, sekarang kita belajar nih bahwa kalau kita sedang bertemu dengan orang-orang yang baik, kita perlu memberikan rasa hormat kepada mereka. So, who are your role models? A role model is someone you admire and want to be like, right? When you were a little, your parents might have been your biggest heroes.
As you got older, you might also look up to teachers, community helpers, or other wise people. This important to shoot role models who are kind, wise, and good. Oke, jadi siapa sih idola kita atau panutan kita? Nah, idola kita atau panutan kita adalah seseorang yang kita kagumi dan kita ingin menjadi seperti dia. Waktu kita kecil, mungkin orang tua kita menjadi pahlawan kita yang paling hebat. Tapi makin kita makin dewasa, kita juga melihat bahwa oh, guru kita atau orang-orang di sekitar kita atau orang-orang bijaksana lainnya itu juga bisa menjadi idola kita. Tapi sangat penting untuk kita memilih idola yang sangat baik, bijaksana, dan juga hatinya juga baik. Okay. The model who are kind, wise, and good. This is the main point today. Ya, jadi kita harus memilih tiga karakter itu ya, bukan hanya perilakunya yang baik, tapi hatinya baik dan juga dia bijaksana. Okay. Think about someone you respect and why. Think about for a couple of minutes and type to the chat box. Like someone that you are respect and why you respect uh him or her. Nah, sekarang siap-siap Okay. nih, Bante mau kita ketik. Coba pikirin ya, siapa yang teman-teman hormati dan kenapa ya. Jadi ketik orangnya siapa dan alasannya apa. Oh, for Edward, my mom, because she gave birth to me. Yeah. Thank you, Edward. Oh, your mom, she's the bravest person I ever met. Parents, teacher, Bante. Okay, and parents, yeah, to take care of us. Wow, lovely. Parents, my mom. She's your super mom, Superman. Okay, the Superman, Superwoman. Okay. The Buddha หลวงปู่หลวงพ่อคุณยาย Okay, parents, your parents. Okay, thank you. Wow, your parents. Yeah, your parents might be like now in the sky. Your teacher. Wow. Okay, thank you. Oke, banyak yang jawabnya Lovely. orang tua ya. Ini kalau orang tuanya dengar mungkin semua lagi di awang-awang nih, bangga sama anak-anaknya ya. Okay, thank you so much. Okay, now we talk now. Get back to this. Okay, let's think about someone you respect and why. Wow, you gave me a really good point today. Thank you so much. So then, now, how can we show respect? Hmm. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi udah kasih tahu siapa yang kita hormati, kemudian bagaimana kita menunjukkan rasa hormat kita pada mereka. Mm. We can show our respect, right, with your body, your words, and your mind. Nah, kita bisa menunjukkan rasa hormat kita dengan tiga cara. Dengan tubuh kita, dengan ucapan kita, dan juga dengan pikiran kita. Yeah, sometimes like when you talked about like your parents that you admire, this is you show respect with your words. Mungkin ketika kita kagum, kita membanggakan orang tua kita, itu kita sedang menggunakan ucapan kita untuk menghormati mereka. For example, to respect to Bante like me, you might lift your palm. This is your show your respect with your body. Dan mungkin kalau kita ingin menunjukkan rasa hormat kepada Bante, kita merangkapkan kedua tangan seperti ini, dan ini adalah cara kita menghormati dengan tubuh kita. And the most important is with your mind, not only your body and your words, and your mind, right? Your mind, you think about the people that you want to show respect, like your mom, your parents. You have to do this with your mind.
Nah, tapi yang paling penting adalah menghormati dengan pikiran kita, bukan hanya dari ucapan, bukan hanya dari tubuh kita, tapi kita betul-betul memberikan rasa hormat dari hati atau pikiran kita. Okay. So, and then why is respect so important? Nah, kenapa sih rasa hormat ini menjadi sangat penting? When we respect good people, we learn from their wisdom and kindness. It helps us own minds grow and teaches us to be humble, polite, and kind to everyone we meet. Nah, ketika kita menghormati orang-orang yang baik, kita belajar dari kebijaksanaan dan juga kebaikan mereka. Dan ini membantu kita untuk juga menumbuhkan pikiran kita dan mengajarkan kita bagaimana caranya menjadi rendah hati, sopan, dan juga baik pada semua orang yang kita temui. And respect to good people or wise people makes us better and better. Dan kalau kita bisa menghormati orang-orang yang baik, itu akan menjadikan kita orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Because when we pay our respect to other people like this, they will teach you very well. Nah, kalau kita bisa menghormati orang-orang dengan seperti ini, nah orang-orang yang kita hormati itu juga akan bisa mengajarkan kita dengan baik. Okay. So, and now we will test by the point one, the honoring the good people. So, and please like pay attention to this question and answer. You might be see this thing in the exam, maybe. Oke. Nah, sekarang kita mau mulai nih latihan untuk jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti keluar nih pas ujian. Jadi silahkan perhatikan baik-baik. Siapa tahu ini adalah pertanyaan yang nanti bakal keluar. Okay, ready? So the question one, how can you tell if someone is wise? By their level of education, for their social status, by their wealth, by their quality of thinking, speech, and actions. Which one? Wah, cepat sekali ya. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa mengetahui jika seseorang itu betul-betul bijaksana? Yang A itu dari tingkat pendidikannya, B dari tingkat sosialnya atau status sosialnya, tiga atau C itu dari kekayaannya, atau D dari kualitas pikiran, ucapan, dan perbuatannya. Wah, Okay. everybody's very fast. Okay, very fast, dude. Okay, the answer is ready, ready to go. Sudah siap? Jawabannya Okay, apa? okay, the answer is this. You're right. By their quality of thinking, speech, and actions. Nah, betul Right? ya. It's Jawabannya wise adalah yang doesn't. D. Mm. Okay. Betul. Next one. Ready to go? Oke, siap Okay. untuk pertanyaan berikutnya? Question two. What does it say about being wise versus being educated? A. Only educated people can be wise. Really? Wise people must have formal education. Wisdom and education are different things, and only uneducated people can be wise. Oke, pertanyaan kedua. Apa sih bedanya gitu ya, bijaksana sama berpendidikan? A. Hanya orang yang berpendidikan yang bisa jadi orang bijaksana. B. Orang bijaksana harus punya pendidikan formal. C. Kebijaksanaan sama pendidikan itu dua hal yang berbeda. D. Hanya orang yang tidak berpendidikan yang bisa jadi bijaksana. Mm.
Okay. Wow, so many C. So many say, right? Ya, semua banyak yang jawabnya C ya. Okay. Okay. So the answer is Jawabannya adalah ya C. Hmm, C. C. Okay. Question three. Hmm. Why do respectful people show respect to others? Hmm. To learn and adopt good qualities from others. To show off their good manners because they have to, or to get others to like them. Oke, pertanyaan ketiga. Kenapa orang yang memiliki rasa hormat menunjukkan rasa hormat kepada orang lain? A. Untuk belajar dan juga mempelajari kualitas-kualitas baik dari orang lain. B. Untuk pamer bahwa mereka juga memiliki kualitas yang baik. C. Karena harus. D. Karena mereka mau orang lain suka sama mereka. Okay. Hmm. So many A. Nah, ini banyak yang A ya. Okay. So the answer is Apakah yes, jawabannya? Oh, oke. A. To learn and adopt good quality from other people. Ya, jawabannya adalah A Okay. ya. Untuk kita mempelajari dan juga kita mengambil kualitas-kualitas yang baik dari orang lain. Okay, thank you for playing. Hmm. Ya, terima kasih Okay, sudah ikut menjawab. thank you. And then let's go to the next one, the secret number two. The secret number two. The secret number two is living in a good place. Oke, mari kita masuk ke rahasia yang kedua, yaitu untuk bisa hidup di tempat yang baik. Oh, Oke, okay. teman-teman, Okay, jangan so many. dicoret-coret ya. Okay, next. What makes a place great? Oke, apa sih yang kita sebut sebagai tempat yang hebat atau tempat yang baik? A good location is a place that helps you succeed in what you want to do. For student, that means a place that helps you learn and play safely. Oke, jadi yang disebut dengan lokasi yang baik atau tempat yang baik adalah tempat yang membantu kita untuk sukses dalam apapun yang kita inginkan. Kalau untuk murid-murid, berarti adalah tempat yang membantu kita semua untuk belajar dan juga bermain dengan aman. Okay, there are four things that makes a place great. Dan ada empat hal yang bisa menjadikan sebuah tempat ini menjadi tempat yang baik. Good environment, good food, good people, and good rules. Yang satu, lingkungannya yang baik. Kedua, makanannya juga baik. Tiga, masyarakatnya atau orang-orangnya baik. Dan keempat, peraturan-peraturannya yang baik. And then, so good environment and good food. Nah, kita The akan good env membahas lingkungan yang baik dan juga makanan yang baik. Yeah, good environment. A good place has things we need, like clean water, electricity, schools, and hospital. It's a place that's safe and has a nice climate. Yang disebut dengan lingkungan yang baik adalah tempat di mana ada semua hal yang kita butuhkan, seperti air yang bersih, listrik, sekolah, rumah sakit. Ini adalah tempat yang aman dan juga memiliki cuaca atau iklim yang baik. So good food is also like helpful to live near a market where your family
can get healthy food. Nah, yang disebut dengan makanan yang baik adalah tempat di mana kita tinggal itu dekat dengan pasar, di mana keluarga kita bisa mendapatkan makanan-makanan yang sehat. This good food, it doesn't mean like the delicious food, the only delicious food, but also good nutrition. Nah, yang disebut dengan makanan yang baik ini bukan hanya makanan yang enak, tapi makanan yang bergizi. Because some food is delicious, is yummy, but not healthy. Karena banyak makanan-makanan yang enak, yang yummy, tapi dia tidak sehat. Like fast food, hamburger, hot dog, something like this. Ya, seperti misalnya hamburger, hotdog, nah makanan-makanan cepat saji seperti itu. You can have this food too, but think about like something that when you get and make you healthy. Ya, kita boleh makan makanan seperti ini, tapi kita juga harus pikirkan nih makanan-makanan yang bermanfaat dan sehat untuk tubuh kita. Oh, and then this good people. Now we talked about like so many, we talked about the good people a lot, what right? From the wisdom number one and number two and number three. We talked about the good people and the bad people, especially number three, how we the benefit when we pay respect to good people. Nah, yang ketiga adalah orang-orang di sekitar kita juga harus baik. Nah, ini sudah dibahas nih ya. Minggu lalu sudah dibahas. Sering banget kita membahas betapa pentingnya memiliki orang-orang baik di sekitar kita. Terutama di berkah yang ketiga ini. Bahwa kita juga harus menghormati orang-orang yang baik ini. And this good a good place we are talking right now is including good people as well. Nah, yang di berkah utama yang ketiga ini, ketika kita bicara tentang tempat tinggal yang baik, itu juga termasuk orang-orang yang tinggal di sana juga orang-orang yang baik. So good people is a great place has agreeable people who are honest, responsible, and respectful to each other. Nah, jadi orang-orang yang tinggal di lingkungan kita itu kalau disebut sebagai orang-orang yang baik adalah mereka yang jujur, tanggung jawab, dan juga saling menghormati satu sama lain. In a good community, people all works together to help everyone. Di masyarakat yang baik, semua orang itu saling membantu satu sama lain. For example, when we study together, right? When we study with your friend, this means you will all work together to help everyone, to help each other. Contohnya ketika kita belajar sama teman kita, itu kita juga saling menghormati mereka, gitu. Kita membantu mereka. But when you have the midterm test or midterm exam, you have to do it by yourself, not a teamwork. Ya, walaupun kita kalau belajar itu bareng-bareng sama teman-teman kita, tapi kalau lagi ujian tetap harus dikerjain sendiri, jangan kerjain bareng-bareng sama teman-temannya. The teamwork is good when you study together, but for examination or exam, for the final test or midterm test, you have to do it by yourself, not a teamwork. Ya, belajar bareng-bareng itu baik, tapi ingat lah ya, kalau kita lagi ujian, jangan kerjain bareng-bareng. Ya, ini bukan kerja kelompok. Mm. Please don't say, oh, Bante Taniyo said we have to work together. So when we like have an exam, we will work together. No, no, no. Ya, jangan bilang kayak, oh, kan kemarin nanti bilang kita harus kerja sama sama teman-teman kita, gitu ya. Bukan kayak gitu ya. Jadi belajarnya boleh bareng-bareng, tapi kalau ulangan, jangan saling contek-contekan. Don't do this. Ya, jangan lakukan ya. Okay. Okay. And then the good rules or the good Dhamma. This Dhamma, they mean having a good rules and values that guide everyone to be kind and fair.
Nah, yang keempat itu adalah tempat di mana peraturannya atau dharmanya itu baik. Nah, dharma di sini artinya memiliki aturan yang baik, nilai-nilai yang baik, yang membimbing semua orang untuk menjadi baik dan juga adil. The most important rules is to respect each other. Dan yang paling penting adalah untuk kita bisa menghormati satu sama lain. When people respect the rights and feelings of others, there is less crime and everyone can live together happily and peacefully. Nah, kalau kita bisa menghormati perasaan dan juga hak-hak orang lain, akan terjadi lebih sedikit tindak kriminal dan semua orang akan bisa hidup bahagia dan juga dengan damai. Okay, when you see the word Dharma, it so like it's so many a lot of meanings about this word. Ya, kalau kita lihat kata dharma itu ada banyak sekali artinya. Basically, the Dhamma means the teaching of the Buddha, right? Ya, intinya dharma itu adalah ajaran dari Sang Buddha. But in some context, it means phenomena. Nah, tapi di beberapa konteks atau di beberapa pemahaman itu artinya adalah sebuah fenomena. Mm. In this context, it means the good rules and good teaching. Nah, tapi dalam pelajaran ini, dharma itu artinya aturan yang baik atau ajaran yang baik. It's not only from the teaching of the Buddha, maybe the teaching of your teacher and parents as well. Jadi dharma di sini bukan hanya kita bicara tentang ajaran Sang Buddha, tapi juga kita belajar ajaran dari guru kita atau dari orang tua kita. Okay. And what to look for. Hmm. When choosing a home, it's good to find a location where respectable and kind people live. Nah, jadi gimana nih cara kita untuk mencari tempat yang baik? Jadi kalau kita nanti misalnya mau beli rumah gitu ya, kita harus mencari lokasi di mana orang-orang yang patut dihormati dan orang-orang yang baik itu tinggal di sana. So it should be a safe and clean neighborhood, away from places that are not good for families. Ya, ini juga harus menjadi lingkungan yang bersih, lingkungan yang aman, jauh dari tempat-tempat yang tidak baik untuk keluarga. The best location helps you do well in school and become a wonderful person. Nah, tempat atau lokasi terbaik itu akan membantu kita untuk bisa melakukan yang terbaik juga di sekolah dan juga menjadi orang yang hebat. Okay. So this one too. The point two, living in a good place. We have the three Oke. questions and three answers. Oke, sekarang saatnya kita mau jawab pertanyaan lagi. Ada tiga pertanyaan, ada tiga jawaban ya. Again, you might see this or some of them in exam. Ya, perhatikan yang baik karena mungkin ada satu atau beberapa yang bisa keluar nanti waktu ujian. Ready to go? Kita siap? Okay. Oke. Diketik So, aja ya, jangan dicoret-coret di layar ya, adik-adik. mm, Terima kasih. the question one, what does the suitable location means? A place with a beautiful view, a place that supports success in specific activities, a place with a lot of people, or a place with fancy facility. Oke, Wow. pertanyaan yang pertama ya. Jadi lokasi yang baik atau tempat yang baik itu artinya apa? A. Tempat dengan pemandangan yang indah. B. Tempat di mana mendukung kesuksesan di aktivitas-aktivitas yang spesifik. C. Tempat yang ramai banyak orang. D. Tempat yang banyak fasilitas-fasilitas yang mewah.
Okay. Wow. So many like B for answer. Ya, banyak yang And jawabnya B then, ya. and then the answer is B. Okay. Wow. You are Tuh, right. jawabannya ya B. Hmm. Okay. Next. Why a good environment important for success? A, it guarantees you will become rich. B, it ensures perfect weather. It helps it helps with earning a living or developing a good mindset. And D, it provides entertainment. Pertanyaan kedua, kenapa lingkungan yang baik itu penting untuk kesuksesan? Yang A, ini menjadi garansi kita akan jadi orang kaya. B, akan memastikan adanya iklim yang baik atau cuaca yang baik. Yang C, membantu kita untuk bisa mendapatkan penghasilan dan juga mengembangkan pola pikir yang baik. D, banyak hiburan. Okay, so many J. The answer is J. Oke, betul ya, jawabannya C. Question number three. What is the Dharma and its role in society? The role of ethics that guides proper behaviors and living. B, a tool for making money. C, a new technology. D, a form of entertainment. Pertanyaan ketiga, apa itu dhamma dan apa perannya dalam masyarakat? A, ini adalah hukum etika yang bisa membantu kita memiliki perilaku yang pantas dan juga hidup yang pantas. B, alat untuk membuat uang atau kita alat untuk bekerja. C, teknologi baru. D, hiburan. Okay. I think it might be too easy for you all, right? Oke, gampang banget ya pertanyaannya ya. Okay. So the answer is number one, A. Okay. A law of ethics that guides proper behavior and living. Hmm. Ya, jawabannya adalah A. Ya, ini adalah hukum etika yang membantu kita, mengarahkan kita untuk bisa memiliki hidup dan perilaku yang baik. In this context, the Dhamma means the good roles, good ethics, right? Ya, di pelajaran ini kita belajar bahwa dhamma itu adalah hukum atau aturan-aturan etika yang baik. Now, well done, everyone. Well done. I think it's my way too easy for you all. Hebat semuanya ya. Mungkin pertanyaannya juga terlalu gampang untuk kita semua ya. Do you want me to make it like um more difficult? Nah, mau minta Bante bikin lebih susah pertanyaannya? Okay, yes. Okay, good. Okay. Oh, yeah, yeah, yeah. Okay, a little bit. Okay. Yes. Okay, next time it's much more difficult. Hmm. Oke, nanti berarti di pelajaran berikutnya siap-siap Bante akan berikan pertanyaan yang lebih susah. Okay, good. So, okay, this is the last secret that we will learn today. Nah, ini adalah rahasia terakhir yang akan kita pelajari hari ini. It's not like it's not like the secret at all, but it's an example. There's this the example that we just studied today. Now today we studied a lot about the how to show respect, right? Show respect to other people, to the good people, and a good press. And this is the example. Ya, ini bukan rahasia yang betul-betul rahasia, tapi ini adalah contoh dari apa yang sudah kita pelajari. Ya, bagaimana kita
menunjukkan rasa hormat, dan ini adalah contoh untuk kita bisa mempelajari betapa pentingnya sih rasa hormat itu. Okay, so we talked about the tigress. Okay, if you're the OB ready, please share the video. Oke, boleh di-share videonya? Oke, siap-siap kita mau nonton ya, adik-adik. Jangan dicoret-coret layarnya, kita tonton dengan baik. Suaranya nggak keluar itu sih. Ya, sebentar ya, lagi diatur. Kenapa suaranya nggak keluar? Oke, kita ulang ya. You ready? Ready's my middle name. What do we got? Rhinos? Rabbit wolves? So do it. Be warned. This may be the toughest challenge you've ever had to face. Get ready to feel the thunder! Introduction to Kung Fu class. Can I use the whooshy finger hold on him? I'd try not to. Remember, Poe, each generation teaches the next one, and so the art of Kung Fu lives on in you and now in these delightful children. What? Good luck. Wait a second! Master Shifu! Master Shifu, come on! Okay, if you could just take a seat. Hello? Hey, settle down now. Okay, get those cottontails on the floor. The Dragon Warrior! Yes, thank you. Did you learn the cool Kung Fu moves? Yes. Yeah! Now we're really gonna start kicking butt. Whoa. Now hold on. Kicking butt is just a small part of Kung Fu. It's awesome, but it's small. Huh? Kung Fu means excellence of self. Being the best you can be. That's what it's about, bunnies. I want to learn Tigress style. Aren't we going to fight? Yeah, like the Furious Five. Yeah! The Furious Five, huh? They are cool, aren't they? But it wasn't fighting that made them amazing. No. They each had to learn the secrets of Kung Fu before they became excellent. Secrets? What secrets? I shouldn't really say. That's why it's a secret. It's top secret. Please tell us, come on, please. Okay, but don't tell anyone I told you, or I'll deny it. I'll be like, what? I didn't tell him anything. All right? It all started years ago at the Baogu orphanage. Every month, the children of Baogu were given a chance to find a family. It was a happy place. Or so it seemed. For the Baogu orphanage had a terrible secret. A monster! A ferocious and powerful beast that no one could tame. One night, it escaped. Behold! The monster of Baogu was none other than Tigress. I just want to play. She wasn't like the other furry bunnies or cute little ducks. Wait! Poor Tigress had no idea how strong she was. Nobody will come here to adopt a child because they're afraid of her.
She's a monster. A monster. The orphanage needed some help. Tigress, I am Shifu. I am... Afraid? No. Well, you should be. I am Tigress. Tigress the monster. A monster no one wants. You are not a monster. You're just a little girl. Let us play. You must learn to control your strength. And so the training began. This game requires discipline, precision, a still hand, and a steady heart. Focus. Aww. Begin. Tigress tried her best, but she still couldn't control her temper. Again. And so the weeks turned into months. Again. Until one day. She had done it. Her training was complete. Once again, the Baogu orphanage was the happiest place in China. But for Tigress... Okay. Okay. Let me show this again. Okay, let me recap this for Tigris. For Tigris, it's like the little the tiger. Mm. Oke, jadi kita rangkum ya. Jadi ini kisah tentang tiger, si macan kecil. The poor tigress has how no the no idea how strong she was, right? Because he looked just like a little girl. Nah, karena dia masih kecil, dia tuh nggak tahu betapa kuat dia. And her friends like don't the strong just she is. Nah, dan teman-temannya itu suka ngeledekin dia karena kekuatannya. So and then like when Shifu, the good person and good master, come to her and tell her about how to control her strength. Nah, kemudian Tigers ini ketemulah sama Shifu ya. Shifu ini adalah guru yang juga bijaksana dan bisa mengarahkan dia bagaimana caranya dia mengendalikan kekuatannya. In this case, Shifu is a good person that came to Tigris to teach the good thing. Nah, dalam situasi ini, Shifu adalah orang baik yang membantu Tigers untuk bisa belajar dan juga mempelajari hal-hal yang baik. Like this game that requires discipline and precision, as the Shifu said. Ya, seperti belajar dari permainan ini. Permainan tentang disiplin dan juga ketepatan. So the still hand and steady heart. Ya, Shifu bilang, untuk bisa menang dalam permainan ini, kita butuh tangan yang tenang dan juga hati yang diam. And at first, the tigress will try her best, but it's unsuccess. Ya, si Tigers ini dari awal dia sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi selalu gagal. Like, right, that she still couldn't control her tempo or her the power. Ya, dia masih belum bisa mengendalikan amarahnya dan juga kekuatannya. But in this case, tigress like pay respect to what the Shifu um teach her. Tapi walaupun demikian, Tigers ini memiliki rasa hormat kepada Shifu dan apa yang diajarkan Shifu kepada dirinya. And she have like a patient, you have the patient and patient to practice to try to control her
the power. Dan dia juga memiliki kesabaran untuk latihan lagi, bagaimana cara mengendalikan kekuatannya. And because she pay respect to Shifu, and Shifu teach her well. Dan karena itu, dia memiliki rasa hormat kepada Shifu, dan Shifu juga akhirnya bisa mengajarkan dia dengan baik. Okay, and so the weeks turn into months Hingga akhirnya, tidak terasa minggu berubah menjadi bulan, until one day she had done it. hingga suatu hari, Tigris akhirnya berhasil. Hmm. So, this is the end of the story, right? Because and this one, let's review the today, the secret number one and secret number two. The point one, always honor and learn from good, wise people. Oke, jadi kesimpulannya adalah rahasia yang pertama, selalu hormati dan juga kita bisa belajar dari orang-orang yang baik dan bijaksana. And point two, a good place to live has a safe environment, healthy food, kind people, and fair or good rules. Kemudian yang kedua, tempat yang baik atau tempat yang sesuai untuk kita tinggal memiliki lingkungan yang aman, makanan yang sehat, orang-orang yang baik, dan juga aturan-aturan yang adil. Okay. So, and think about this before we leave today. What is one thing you love about your neighborhood? And who is one person you respect? And what have you learned from them? Oke, sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, nanti minta kita coba pikirin nih ya, apa sih satu hal yang kamu suka dari tempat tinggal kamu? Kemudian Hmm. siapa sih satu orang yang kamu hormati dan juga apa yang kamu pelajari dari mereka? Okay, keep this in your mind. If you want to answer to your chat box, you do it. If you don't have to, just like keep in mind and think about these two questions. Oke, jadi pertanyaan ini silahkan dipikirin di kepala. Kalau ada yang mau jawab, kasih tahu Bante boleh di chat. Tapi yang penting dipikirin ya, apa sih yang kita suka dari tempat tinggal kita dan juga siapa orang yang kita hormati dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka. Okay, and it's the end for today. Oke, itu adalah akhir dari sesi pelajaran kita hari ini.